Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah hidup itu hanya berkisar antara kebahagiaan dan kesedihan. Hidup tidak selamanya berkisah tentang rasa bahagia, tetapi pada saat-saat tertentu kita harus diperhadapkan pada getirnya rasa sedih, bahkan mungkin teramat dalam. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kehidupan itu cuma 2 hari. 1 hari berpihak kepadamu dan 1 hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah. Dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah, karena keduanya adalah ujian bagimu. Jika Anda pernah atau saat ini sedang mengalami keterpurukan, itu pertanda bahwa Anda adalah manusia normal. Jangan khawatir, Anda tidak sendiri, sahabat. Ada jutaan orang di luar sana yang juga pernah atau sedang merasakan hal yang sama. Mereka kecewa, bersedih, dan juga menangis. Kekecewaan, kesedihan, atau apapun namanya yang menguras air matamu adalah bagian dari elemen kehidupan yang tidak mungkin selamanya dapat kita hindari. Semua itu adalah elemen-elemen kehidupan yang menjadi penanda bahwa kehidupan yang sedang Anda jalani adalah kehidupan normal. Maka, kabar baiknya adalah bahwa jika Anda merasakan kesedihan, itu pertanda bahwa Anda sehat dan normal. Catat ini, hanya orang yang menjalani kehidupan yang tidak normal yang tidak pernah merasakan kesedihan. Singkatnya, selama mental kita masih sehat dan normal, maka kesedihan pasti pernah dialami, siapapun Anda. Sahabat, meskipun kekecewaan, kesedihan, dan keterpurukan adalah hal yang normal dalam kehidupan, bukan berarti kita tidak boleh menangis. Tangisan adalah ekspresi psikologis terhadap sebuah kesedihan. Maka di saat air matamu perlahan menitik akibat kesedihan, biarkan keluar. Jangan ditahan. Kita berhak untuk menangis. Buang kesedihanmu melalui air matamu. Itu manusiawi. Sekali lagi, air matamu adalah pertanda bahwa kamu masih sehat dan normal. Sahabat, pembahasan kali ini kita akan membincang tentang 5 cara memotivasi diri sendiri saat terpuruk. Di saat sedang kecewa, sedih, atau terpuruk, sebaiknya kita tidak perlu menunggu dihibur oleh orang lain, karena bisa jadi kita akan ketergantungan. Memotivasi diri sendiri bukan tanggung jawab orang lain, tetapi tanggung jawab kita sendiri. Maka lakukan 6 cara ini. Yang pertama, pahami bahwa kesedihan itu bagian dari hidup. Seperti halnya kebahagiaan, kesedihan juga merupakan bagian dari sisi kehidupan yang harus diterima keberadaannya. Tanpa kesedihan, kebahagiaan itu tidak ada nilainya. Maksudnya, kebahagiaan menjadi sesuatu yang bernilai sehingga harus diperjuangkan karena adanya rasa yang disebut kesedihan. Sebab secara psikologis, kita menolak atau menghindari kesedihan. Karena itulah, kita berjuang atau melakukan sesuatu ke arah sebaliknya, yakni perjuangan menuju kebahagiaan. Kesedihan itu adalah reaksi psikologis atas kegagalan. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah reaksi atas keberhasilan. Maka, pada titik ini, kesedihan dapat bermakna semacam alarm bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam perjalanan hidup kita. Tentang kesedihan, ada sepenggal kalimat nasihat dari Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, jangan bersedih hati. Apapun yang hilang darimu saat ini akan dikembalikan dalam bentuk yang lain. Sahabat, sedih dan bahagia itu sama halnya dengan fenomena siang dan malam. Kita tidak mungkin kan hanya menginginkan fenomena siang saja yang berlangsung sepanjang waktu. Sebab hukum rotasi bumi memastikan terjadinya siang dan malam. Jika sahabat-sahabat telah mengikuti video-video Billy Quotes sebelumnya, tentang ini telah dibahas berulang kali, bahwa hukum kehidupan itu mengadopsi siklus seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita bahagia, dan pada waktu lainnya kita terpaksa mencicipi getirnya kesedihan. Bersedih lalu menitikkan air mata itu manusiawi. Hanya saja jangan larut terlalu lama. Jangan keliru memaknai kesedihan yang kemudian membuat kita menjadi ragu pada diri sendiri sampai akhirnya kehilangan motivasi hidup. Kesedihan itu adalah alarm atau peringatan bahwa ada yang salah dalam hidup kita. Maka bersedihlah secukupnya. Lalu perbaiki apa yang membuatmu sedih. Berikan waktu dan ruang secukupnya untuk kesedihan. Lalu persiapkan ruang dan waktu Anda untuk kebahagiaan. Karena kebahagiaan
sudah dalam posisi antrian bersiap memasuki kehidupan Anda. Perhatikan ini, kebahagiaan akan masuk ke dalam kehidupan Anda jika waktu dan ruang Anda telah kosong. Jadi berilah batasan waktu pada kesedihan. Yang kedua, bersikap adil pada diri. Sahabat, pada poin pertama tadi sudah dijelaskan bahwa elemen kehidupan itu tidak hanya tentang kesedihan. Masih ada kebahagiaan dan warna hidup lainnya yang saat ini sedang menunggu antrian untuk mampir ke dalam kehidupan Anda. Kesedihan hanya bagian kecil dari kehidupan ini. Maka bersikap adillah pada dirimu. Berikan ruang pada elemen hidup yang lain, misalnya kebahagiaan, untuk turut menyertai langkah kaki perjalanan hidupmu. Kita tidak boleh membiarkan seluruh ruang dan waktu yang ada hanya untuk kesedihan. Sebab bukan hanya kita berhak atas rasa bahagia, tetapi rasa bahagia pun berhak untuk mampir dalam kehidupan kita. Bangunlah sikap bijaksana kepada diri. Ini adalah salah satu tanggung jawab kepada diri sendiri yang harus kita tunaikan. Jangan menunggu kebijaksanaan itu datang dari orang lain. Itu adalah tanggung jawabmu. Segera bergegas, lepaskan dirimu dari belenggu kesedihan. Jangan menunggu nanti, tapi sekarang. Percayalah, kamu bisa melakukan itu. Sebagaimana kata Les Brown, tidak ada batasan dalam hidup kecuali yang kau buat sendiri. Yang ketiga, bersikap tegas pada diri sendiri. Bersikap tegas terhadap diri sendiri kadang-kadang diperlukan untuk menjauhkan kita dari kesedihan. Kita harus berani bersikap tegas terhadap hal-hal yang membuat kita merasa bersedih. Misalnya, lingkaran pertemananmu kurang sehat yang kadang mengakibatkan kita sakit hati dan bersedih. Maka sebaiknya tinggalkan lingkaran pertemanan itu. Carilah pertemanan baru yang jauh lebih sehat. Atau bisa jadi ada seseorang yang istimewa di hatimu, tetapi pada kenyataannya perilakunya hanya menyakitimu. Maka tidak perlu menunggu besok, segera tinggalkan. Pahamkan dirimu bahwa dia bukanlah yang terbaik. Masih ada jutaan orang di luar sana yang bisa menjadi pilihan. Sahabat, dunia ini tidak hanya selebar daun kelor. Melakukan itu awalnya memang mungkin berat, tetapi kalau kamu sayang pada dirimu, tidak ada pilihan lain. Kamu harus bisa bersikap tegas. Ingat, masih ada hal yang jauh lebih berharga menunggumu di masa depan. Kamu tidak boleh menumbalkan hidupmu hanya untuk kesedihan. Bersyukur, ketika dunia mendorongmu untuk berlutut, kamu berada dalam posisi yang sempurna untuk berdoa. Begitu kata Jalaluddin Rumi. Sahabat, tenangkan diri dan lihat jauh ke dalam dirimu. Kamu akan melihat betapa banyak anugerah dan karunia yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepadamu. Ada begitu banyak hal-hal berharga yang ada dalam hidupmu. Alasan yang membuatmu sedih hanya setara dengan segelas air putih di tengah hamparan air telaga yang bisa menjadi alasan bagimu untuk bersyukur. Sahabat, ada begitu banyak hal yang patut disyukuri dalam hidup ini. Bukalah mata hatimu dan kamu akan menyadari betapa Sang Pencipta sayang kepadamu. Jika rasa bersyukur dibiasakan dalam kehidupan, kita tidak akan mudah berburuk sangka terhadap keadaan. Kalaupun sedang diterpa kesedihan, kita akan lebih melihat kesedihan itu sebagai sebuah pelajaran hidup yang akan semakin mendewasakan kita di masa-masa yang akan datang. Jika kita membiasakan bersyukur, bahkan kesedihan pun akan disyukuri. Sebab kesedihan akan dilihat sebagai cara semesta menempa kita menjadi lebih kuat. Bukankah pelaut ulung tidak lahir dari ombak yang tenang? Yang keempat, lakukan self-care. Tidak jarang kita terlalu sibuk mengurusi diri orang lain dan memikirkan apa yang orang lain katakan tentang kita. Menjaga perasaan orang lain dengan mengabaikan perasaan kita sendiri. Hal itu akan terus memenuhi isi kepala kita hingga akhirnya kita lupa pada diri sendiri yang kadang-kadang berujung memendam kesedihan. Terlalu sibuk mengalah pada kepentingan pekerjaan atau menjaga perasaan orang lain sehingga tidak ada waktu untuk diri sendiri adalah sikap yang kurang bijaksana. Kita tidak memiliki waktu yang memadai untuk diri sendiri. Padahal fisik dan mental kita juga membutuhkan waktu untuk sekedar rehat dan sejenak menepi dari kebisingan rutinitas kehidupan. Fisik dan mental kita berhak atas ketenangan. Oleh karena itu diperlukan self-care agar tetap menjadi pribadi yang produktif dan juga positif. Self-care adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk merawat dirinya sendiri dengan hal yang bermanfaat bagi diri, baik itu secara rohani maupun jasmani. Singkatnya, self-care itu adalah merawat diri. Jangan ragu untuk berpaling sejenak dari rutinitas yang memberatkan. Jangan pernah ragu untuk sejenak mengabaikan perasaan orang lain. Fisik dan mental kita juga butuh ketenangan. Kita bisa melakukan refreshing atau hal-hal lain yang bisa menenangkan jiwa. Yang kelima, menyimak lagu atau quotes motivasi. Hal fatal yang sering dilakukan seseorang saat sedang terpuruk adalah mendengarkan lagu sedih atau puisi-puisi yang menyayat hati. Tak ayal, aktivitas seperti itu membuat kita akan semakin dalam masuk ke dalam dimensi kesedihan. Bukankah kesedihan itu menyakitkan?
Lalu mengapa kita merawatnya? Mengapa kita ingin berlama-lama dalam suasana yang menyakitkan itu? Daripada melakukan aktivitas tadi, akan jauh lebih baik jika kita mendengar lirik lagu atau quotes-quotes motivasi yang mengobarkan semangat jiwa. Quotes motivasi ibarat siraman air hujan bagi tanaman jiwa yang sedang terkulelayu. Motivasi akan mendorong bangkitnya kesadaran jiwa bahwa esok hari ada kehidupan yang lebih berharga sedang menanti kita. Sahabat, akhiri kesedihanmu, jangan habiskan waktumu untuk meratap. Ratapanmu tidak akan mengubah keadaan. Segeralah beranjak dari keterpurukanmu. Tidak ada yang dapat menolongmu selain dirimu sendiri. Resapi nasihat Charles Dickens yang mengatakan bahwa jangan menghabiskan waktu untuk memukul tembok dan hanya berharap bisa mengubahnya menjadi pintu. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.